Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Segala pujian, penghormatan, kemuliaan kami naikkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Berkati jaringan internet dari awal, pertengahan hingga akhir, dan lindungi kami oleh kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Saya percaya kita sudah menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Saatnya kita rindu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan visi dan rahasianya bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Baik, nggak kerasa kita sudah di penghujung tahun ya. Kita sudah melalui perjalanan pelayanan kita dengan suka dan duka. Tapi masih ada tanggung jawab yang tentunya ke depan yang harus kita selesaikan. Yang utama adalah menyelesaikan amanat agung. Puji Tuhan. Baik, saya akan mulai dengan share screen. Baik, waktunya sudah dekat, giatlah bekerja. Saya berikan judul, waktunya sudah dekat dan giatlah bekerja. Ya, memang kita bisa melihat bahwa waktunya sudah sangat dekat. Kita bisa melihat tanda-tanda zaman ya. Dan mari kita saatnya untuk giat bekerja. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Namun hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Dikatakan memang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, mungkin ada yang mengatakan dari dulu Tuhan katakan Tuhan segera datang, tapi nggak datang-datang nyatanya gitu ya. Tetapi di sini kita bisa melihat sebetulnya Tuhan itu menghendaki bahwa semakin banyak orang yang diselamatkan ya. Dia sabar untuk menunggu. Dan kalau kita melihat pun sebetulnya di ayat lain dia mengatakan bahwa sekiranya waktunya tidak dipersingkat itu eh, tidak akan ada yang selamat gitu ya. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saya ingin percaya ini artinya bahwa memang uh, waktu ini akan dipersingkat. Kita bisa melihat memang banyak sekali penyesatan yang terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi mungkin kalau saya membayangkan jadi Tuhan pun mungkin uh, cukup bingung juga gitu ya. Sementara kita sabar mau menunggu semakin banyak orang diselamatkan, tetapi semakin lama itu juga dunia tidak semakin membaik karena kita bisa melihat kasih orang menjadi semakin dingin, kemerosotan dalam sisi moral ya, bahkan penyesatan malah terjadi di mana-mana ya. Manusia tidak cenderung mementingkan dirinya sendiri, tidak mau bersandar atau mengandalkan Tuhan ya. Itulah keadaan manusia di akhir-akhir zaman ini. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Dan puji Tuhan, melalui pelayanan kita bersama pun di IM dan JEM ini, kita menggenapi, menyelesaikan apa yang harus dikerjakan, ya. Terutama adalah pemberitaan Injil dan pemulihan segala sesuatu. Dan dengan cara inilah kita mempersingkat waktu itu, kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan, ya.
Memang kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, ya, karena dikatakan bahwa tak seorang pun tahu, anak pun tidak, hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi kita tentunya diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk mengenali tanda-tanda zaman, ya, terutama perang yang terus-menerus bahkan semakin memanas, ya, dan terutama adalah di Israel, di Timur Tengah itu, ya, karena Israel adalah barometernya di mana Tuhan akan beracara di Israel. Saat ini bangsa Israel, bangsa Yahudi memang mereka belum mau percaya kepada Yesus, dan eh, satu saat nanti Tuhan akan beracara, ya, di mana eh, kita sudah bisa melihat juga bangsa-bangsa juga mulai menyerang Israel, ya. Dan ini tanda-tanda yang sangat nyata supaya kita ini waspada, berjaga-jaga, dan mengerjakan lebih giat lagi apa yang harus kita lakukan, ya. Dan juga kita bisa melihat kemerosotan moral, ya, kejahatan yang semakin meningkat, ya. Bahkan bencana alam yang intensitasnya terus, frekuensinya terus, eh, hampir setiap bulan di berbagai tempat ada bencana alam, ya. Mungkin banyak orang menghindari untuk membahas tentang akhir zaman ini karena mereka mungkin merasa uh, takut, ya, tidak siap, ya, atau bahkan banyak orang yang masih mencintai dunia ini, gitu, ya. Mereka nggak rela gitu untuk meninggalkan dunia ini, bahkan membangun kerajaan dunia ini semegah-megahnya, sebesar-besarnya, gitu, ya. Bukan membangun kerajaan surga, tetapi membangun kerajaan dunia ini, gitu, ya. Sehingga hati mereka uh, melekat kepada dunia ini, sehingga mereka pun enggan gitu untuk membahas tentang akhir zaman, bahkan membahas berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, gitu, ya. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa kita mau uh, mencari perkara-perkara di atas, bukan perkara di bawah, karena sebetulnya kedatangan Yesus itu adalah sukacita kita, pengharapan kita, ya, penghiburan kita, ya. Kita hidup di dunia ini, ya, yang sementara kita mau mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dan kita mau meraih eh, pengharapan kita akan kehidupan yang kekal, ya. Jadi peta akhir zaman atau eskatologi ini memang sangat berguna sebetulnya, ya, untuk kita pelajari, tujuannya untuk berjaga-jaga dan supaya kita mengerjakan tugas panggilan kita untuk lebih giat lagi. Kalau kita tahu waktunya sudah semakin dekat, tentunya kita akan kerja lebih ekstra keras lagi, lebih giat lagi, supaya uh, firman Tuhan dapat digenapi, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat, ya? Yang pertama, jangan tertidur, ya. Saya mencatat jangan tertidur. Kita bisa melihat dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13, ya, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Di mana 5 gadis bodoh mereka tertidur, ya, tertidur, dan mereka tidak siap akan kedatangan Tuhan Yesus itu, akan kedatangan mempelai, ya, sehingga saat mereka tidak siap, ya, mereka akhirnya tidak mempersiapkan pelita dan minyak itu, mereka tidak mempergunakan dengan baik apa yang Tuhan percayakan, sehingga saat tuannya datang sudah terlambat, ya, sudah terlambat. Kemudian eh, kita bisa melihat, saudara, ya, sebetulnya, maaf kata, saya melihat pun banyak sekali gereja itu yang tertidur, ya, mereka banyak, ya, dan kita harus doakan sungguh-sungguh, banyak sekali yang tertidur. Mereka cenderung sibuk, ya, untuk urusan hal-hal yang sifatnya mungkin hanya ke dalam, ke organisasi, gitu, ya. Bahkan ada yang
bisa boleh dikata menjalankan rutinitas agamawi gitu ya. Jadi ini berbicara tentang tertidur secara rohani ya. Bahkan eh, cukup banyak yang kehilangan kasih mula-mula, cukup banyak yang eh, kehilangan gairah kembali untuk memberitakan Injil, melaksanakan misi ya. Eh, Sementara mereka hanya fokus untuk membangun kerajaan dunia ini, bukan kerajaan Allah yang sebenarnya. Jadi kita harus kembali kepada eh, tujuan awal daripada pembentukan gereja tentunya untuk menjadi terang bagi sesama ya. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan sendiri mengatakan kepada yang mempunyai akan diberi, kepada yang tidak mempunyai akan diambil. Ya, ini berbicara tentang talenta, berbicara tentang segala apa yang Tuhan percayakan kalau kita tidak gunakan untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, ya tentunya Tuhan akan ambil daripada kita. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ada panggilan untuk lebih giat bekerja di ladangnya. Matius 9 ayat 37 mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Dan ini Bapak Ibu memang benar-benar fakta ya. Kalau kita bisa melihat eh, prosentase antara tuaian dan pekerja ini memang nggak sebanding. Begitu banyak sekali yang harus kita tuai di sekitar kita itu benar-benar ladang sudah menguning ya. Kita bisa melihat begitu banyak uh, orang yang masih belum percaya di luar sana ya, kalau kita berjalan di pasar, di mall, di sekitar kita, di sekolahan, di lingkungan kerja ya. Begitu banyak sekali uh, tuaian ya, jiwa-jiwa yang harus kita jangkau, harus kita beritakan Injil. Tetapi memang sayangnya uh, pekerja itu sedikit sekali ya. Jadi kita harus berdoa, dan kita tidak hanya berdoa, tetapi mulai dari kita pun kita harus mulai bersedia untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita, yaitu untuk menyampaikan kabar keselamatan, bersaksi bagi Yesus. Ya. Uh, Seperti Alkitab katakan, bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar kabar sukacita? Ya, bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Bagaimana mereka dapat memberitakan Injil kalau tidak ada yang diutus? Ya. Sungguh alangkah indahnya pembawa kabar keselamatan itu. Sebetulnya kabar keselamatan itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia ya, yang dinanti-nantikan jiwa-jiwa di luar sana. Yohanes 4, 34 sampai 35, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi toladan kita adalah Tuhan Yesus. Dia sendiri taat dan setia untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga, walaupun melalui penderitaan ya, melalui uh, segala macam aniaya, bahkan dia rela untuk mati untuk menggenapi, menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Maka dikatakan makananku ialah melaksanakan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan sudah seharusnya kita yang mengaku menjadi murid Yesus, seharusnya kita pun taat dan setia untuk melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk dituai. Ya, jadi ladang sudah siap dituai, kita nggak usah nunggu nanti-nanti. Ya, mulailah saat ini juga kita melihat sekeliling kita memandang jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, dan mari kita memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan
adalah Injil. Ya. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan akan datang malam di mana tidak ada lagi yang bisa bekerja. Wow, ini sebagai peringatan bagi kita bahwa akan datang malam. Malam ini berbicara tentunya waktunya sudah selesai, waktunya sudah habis, ya. Itu berbicara bisa hidup kita sudah dipanggil, kita sudah mati, atau bisa juga berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, ya. Jadi akan datang malam, ya. Waktunya sudah dekat, ya. Malam itu sudah dekat, di mana tidak ada lagi yang bisa bekerja, ya. Jadi selagi ada kesempatan, mari kita gunakan waktu dengan bijaksana, ya, untuk melayani Tuhan, dan khususnya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Ya, kalau saya pernah katakan, sebetulnya kalau kita itu melihat saudara kita, ya, keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, mereka itu seakan-akan seperti antri, ya, antri mereka itu mau masuk ke jurang maut itu, ya. Sementara kita itu sebetulnya dapat menolong mereka gitu, tapi kita nggak mau melakukan, ya. Jadi betapa kita itu boleh dikata seperti orang yang kejam gitu, orang yang sadis, ya. Bayangkan, tugas kita tuh simpel, kita tuh mampu menolong gitu loh. Sampaikan aja Injil keselamatan gitu. Padahal mereka itu sudah mau jatuh gitu, masuk ke jurang gitu, jurang maut lagi, ya. Kita bayangkan orang-orang yang kita kasih siapa, orang yang terdekat kita, nggak usah jauh-jauh, ya. Eh, kita tentunya sedih kalau melihat mereka itu masuk ke dalam api yang menyala-nyala, api yang kekal, ya. Dan merupakan tugas tanggung jawab kita untuk menyampaikan Injil keselamatan. Mari selagi ada kesempatan kita pergunakan itu, karena di mana nanti tidak ada kesempatan lagi untuk kita tuh dapat bekerja, ya. Ya, baik. Bagaimana kita bisa bekerja di ladang Tuhan? Bagaimana kita bisa bekerja maksimal, bekerja di ladang Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah berdoa tanpa henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Ya, tentunya kita yakin percaya semua pelayanan harus dimulai dengan doa, ya. Doa ini adalah sumber kekuatan kita yang utama, ya. Terutama dalam uh, memenangkan jiwa-jiwa, ya. Kita tahu dalam penginjilan, dalam menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan mereka, uh, yang mau kita rebut adalah tentunya roh, ya, roh, ya. Jadi roh itu tentunya musuh kita adalah bukan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara, ya. Ini berbicara tentang kuasa kegelapan, ada tingkat-tingkat, ada pemerintahan, ada teritorial, ada penghulu, ya. Itu mereka punya tingkatan-tingkatan, ya. Yang kalau saya ilustrasikan itu seperti ini, saudara. Kalau kita mau membebaskan, ya, ada orang tertawan, ya, misalkan ada pencuri, perampok itu menawan uh, orang seisi rumah gitu, ya. Mereka diikat dalam rumah gitu. Bagaimana cara kita membebaskan mereka gitu, ya? Saat kita masuk ke rumah itu, kita mau membebaskan, ya. Tentunya uh, kita harus terlebih dahulu melepaskan ikatan mereka gitu. Mereka yang diikat itu kita harus lepaskan dulu, ya. Demikian juga dengan alam roh, ya. Demikian juga dengan alam roh. Saat kita masuk ke suatu tempat wilayah, ya, seperti yang selalu saya lakukan itu kalau saya penginjilan di jalanan itu, kita selalu berdoa dulu, kita selalu mau lepaskan ikatan itu, ya, sebab apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kita diberikan kunci kerajaan surga, otoritas untuk dapat melakukan itu, gitu, ya. Kita harus lepaskan dulu ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu, kita harus hancurkan dulu, kita harus patahkan dulu, supaya kita dapat membebaskan tawanan itu, mereka-mereka yang tertawan, yang terbelenggu oleh musuh itu, ya, di alam roh itu. Dan kita percaya melalui doa dan firman itulah kuasa Tuhan akan bekerja, ya. Dan puji Tuhan dalam momen Mezbah Doa Fajar ini pun, ini adalah tentunya momen yang tepat kita untuk menabur dalam doa dan
tentunya kita akan melihat perkara-perkara besar. Tuhan akan berikan tuain-tuain yang besar, ya. Dan puji Tuhan kita bisa melihat dalam pelayanan bersama di Infinity Ministry, begitu banyak sekali jiwa-jiwa yang dituai. Hampir setiap hari ada penuaian jiwa. Ini karena doa kita bersama, ya. Kita melakukan peperangan secara rohani, ya. Terus-menerus kita doa fajar, ya. Kita bahkan ada serangkaian doa-doa, ya, terus kita lakukan. Begitu pentingnya doa, ya. Yang kedua, memberitakan Injil dengan setia. Memberitakan Injil dengan setia. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita tahu semuanya. Amanat agung, ya. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Iya, puji Tuhan. Jadi amanat agung di situ dikatakan pergi. Pergi itu dikatakan bukan spesifik untuk gembala, untuk pendeta, ya. Tapi dikatakan di situ adalah semua pembaca Alkitab, semua yang menerima firman Tuhan, ya, diberikan perintah untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi amanat agung ini adalah panggilan bagi kita semuanya tentunya. Bukan hanya kepada para penginjil, sekali lagi, ya. Jangan sampai, saudara, ya, saya pernah berbicara dengan salah satu hamba Tuhan gitu, ya. Dia mengatakan bahwa penginjilan itu adalah tugas khusus, ya, yang memiliki jawatan khusus, karena dia katakan ada jawatan tuh masing-masing ada gitu, ya, tugas dan tanggung jawab. Ada yang sebagai rasul, ada yang sebagai dikatakan sebagai apa itu nabi, sebagai uh, gembala, sebagai guru, sebagai penginjil, ya. Jadi ada jawatan-jawatan khusus gitu dia katakan. Tapi saya percaya kita kembali kepada Alkitab kita, bahwa Alkitab kita mengatakan, ya, untuk kita semuanya pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, jadi Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak apa namanya tidak pilih-pilih untuk memberikan tanggung jawab pekerjaan ini. Justru kita harus bersyukur kalau kita diberikan satu tanggung jawab yang mulia ini, gitu, ya, pekerjaan yang besar ini untuk memberitakan Injil, ya. Jadi jangan malu-malu, jangan takut, jangan segan. Kita harus percaya bahwa inilah tugas kita. Kita harus mantap aja bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita, ya. Kita harus punya mindset, bahkan nafas kita adalah penginjilan, ya. Karena memang, saudara, saya pelajari dari seluruh Alkitab, ya. Setelah saya lahir baru, setelah saya bertobat, ya, saya mendalami Alkitab, ya. Memang hanya ini esensi daripada kehidupan kekristenan kita tuh, ya, yaitu kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Sudah nggak ada yang lain. Itu aja, ya. Karena Yesus datang ke dunia pun untuk proyek keselamatan. Ya, jadi begitu uh, mulianya tugas ini. Ini tugas yang utama dan terutama kita sebagai orang percaya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, jangan sampai juga berpikir bahwa hanya kuasa doa yang sanggup menyelamatkan. Nggak seperti itu, saudara. Tuhan mau pakai setiap kita untuk menyalurkan kasih, untuk uh, menjangkau jiwa, untuk memberitakan, bersaksi bagi mereka, gitu, ya. Tanpa kita, bagaimana mungkin Injil itu dapat disampaikan, ya? Nggak mungkin. Hanya melalui doa itu nggak mungkin, saudara. Jadi Tuhan itu sekali lagi ingin berpartner dengan kita, ya. Boleh dikata tanpa Tuhan memang kita tidak mampu, ya, untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Tetapi tanpa kita pun Tuhan tidak mau untuk melaksanakan proyek keselamatan itu, gitu. Proyek keselamatan itu Tuhan menghendaki dengan memakai kita semuanya sebagai alatnya, gitu, ya, sebagai rekan kerjanya, ya. Jadi sekali lagi jangan malu, jangan takut. Kita harus percaya aja bahwa ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk menyampaikan berita Injil, berita kabar keselamatan. Ya, tugas kita simpel, kita hanya sampaikan Injil, sampaikan Injil. Untuk percaya atau tidak itu bukan tugas kita, ya, tetapi Roh Kudus yang akan membuat mereka percaya. Ada yang menabur, ada yang menyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan itu. Amin.
Yang ketiga, bekerja dengan kasih. Ya, bekerja dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada kepadaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow. Jadi kalau kita tidak mempunyai kasih itu nggak ada faedahnya. Ya. Bahkan di ayat lain dikatakan, sekalipun kita bisa dapat berbahasa malaikat, ya, tapi kalau kita nggak mempunyai kasih, itu sama aja seperti gong berkumandang, canang bergemerincing. Ya. Istilahnya seperti pepesan kosong, nggak ada artinya gitu ya. Tong kosong berbunyi nyaring saja, gitu. Nggak ada bobotnya, nggak berkualitas. Ya. Jadi segala sesuatu pelayanan kita harus yang terutama kita dasari dengan kasih. Tanpa kasih itu menjadi sia-sia, saudara. Dan saya membayangkan tanpa kasih itu kita nggak akan mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa, melaksanakan amanat agung secara konsisten. Ya, nggak mungkin, impossible. Karena penginjilan itu memang tantangannya memang luar biasa, cukup banyak ya. Jadi tanpa kasih sungguh-sungguh, kita nggak mungkin bisa melaksanakan tugas itu dengan all out ya. Dan bahkan eh, sia-sia. Kita tanpa kasih ini menjadi sia-sia ya. Jadi kita harus merasa bahwa pelayanan penginjilan ini bukan hanya suatu kewajiban ya, bukan hanya suatu kewajiban pekerjaan, tetapi kita harus lakukan itu dengan dasar kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa ya. Tentunya kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mempunyai hati yang rela untuk berkorban gitu ya. Apapun penderitaan, aniaya yang kita terima, kita akan rela berkorban bagi sesama. Tanpa dasar itu kita pasti akan mudah menyerah, bahkan bosan gitu ya. Kita nggak akan persisten, kita nggak akan kuat gitu. Iya, Yohanes 24 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, kalau kita mengatakan mengasihi Bapa, kita harus praktekkan sungguh-sungguh. Kita harus uh, lakukan sungguh-sungguh perintah-perintah Tuhan, terutama adalah amanat agung itu. Dan Tuhan akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tuhan berjanji akan menyertai kita, Immanuel, sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita bersyukur, kita menerima janji Tuhan, kita tidak seorang diri, ada penolong yang lain. Buktikan kalau kita mengatakan kita mengasihi Bapa, jangan hanya ngomong, tetapi buktikan. Ayo tunjukkan. Ya, uh, Tuhan mau setelah kita diselamatkan, kita ditebus dengan suatu pengorbanan yang sempurna, yang luar biasa dengan darah yang mahal ya. Tuhan mau saat ini, uh, Tuhan rindu supaya kita menunjukkan bahwa uh, untuk kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Setelah kita menerima kasih karunia dari Tuhan, tunjukkan, buktikan bahwa kita mau mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri ya. Kita mau membagikan kasih karunia itu, kita mau membagikan Injil keselamatan kepada orang lain ya. Itu adalah perintah Tuhan yang utama, untuk kita mengasihi sesama ya. Mengasihi sesama seperti apa? Seperti diri sendiri. Kalau kita itu uh, percaya bahwa berkat yang utama adalah anugerah keselamatan ya, bukan yang lain, bukan kekayaan, bukan kemegahan dunia, bukan jabatan, bukan posisi. Berkat yang utama adalah keselamatan itu ya. Begitu berharganya ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, tentunya kita harus mau membagikan satu berkat yang utama itu, yang begitu berharga, yaitu berkat keselamatan itu kepada orang lain. Ya, 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia Maranatha. Ya, jadi Tuhan tadi katakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, buktikan bahwa kamu juga mau melaksanakan kehendak Tuhan. Ya.
Tapi sebaliknya kalau tidak mengasihi Tuhan, hanya ngomong aja, terkutuklah ia Maranatha. Ya, teguran yang sangat keras ini. Ya, kita tentunya bersyukur ditegur saat kita uh, bisa memperbaiki ya. Ada saatnya kita sudah nggak bisa memperbaiki lagi. Ya, walaupun ini teguran yang sangat keras ya, terkutuklah ia Maranatha. Terkadang Tuhan itu memang uh, ingin menegur dengan keras gitu ya, seperti Tuhan menegur lewat Nabi Yeremia ya pada bangsa Israel yang saat itu benar-benar keras ya, tegar tengkuk gitu ya, keras gitu ya. Tuhan benar-benar uh, ingin Nabi Yeremia untuk apa menyampaikan ya. Jadi uh, ya, tapi teguran itu tentunya berguna bagi kita ya, karena uh, dengan teguran itu kita dapat selekasnya bertobat dan kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita dapat maksimal ya bekerja untuk uh, bekerja di ladang Tuhan untuk penginjilan itu. Yang berikutnya adalah menjaga kesatuan. Efesus 4 ayat 3 berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Iya, jadi berusaha memelihara kesatuan. Jadi Tuhan itu suka kesatuan, ya. Tuhan itu suka kesatuan, unity. Sebaliknya, iblis berusaha untuk menghancurkan kesatuan itu, memecah belah, ya. Maka kita harus waspada, kita jangan biarkan ada perselisihan sedikit pun ya yang menghambat pelayanan kita. Maka jangan ada biarkan kepahitan-kepahitan di dalam hati kita. Kita harus bereskan, ya. Kita harus menjadi pembawa damai, membawa persatuan supaya kita dapat bekerja dengan maksimal, ya. Karena tanpa kesatuan ini tentunya pasti nggak akan maksimal, ya, nggak akan maksimal. Memang penginjilan ini musuh terbesar iblis ya, karena penginjilan ini di mana kita akan uh, uh, membawa jiwa-jiwa ya ke dalam anugerahnya Tuhan gitu ya, kepada rencananya Tuhan. Tetapi sementara iblis itu kan nggak senang gitu ya. Dia tahu bahwa satu saat pun dia akan dilemparkan ke jurang maut ya. Dia akan berusaha menyeret sebanyak mungkin jiwa gitu ya. Jadi tentunya kita harus waspada bahwa saat kita melaksanakan tugas penginjilan ini, uh, jangan heran kalau kita menghadapi serangan-serangan itu ya. Seringkali pun saya juga mengalami saat di tim penginjilan itu ada aja gitu ya yang uh, mencoba pecah belah gitu ya. Tapi kita harus bersatu, kita harus doakan terus ya. Kita harus ingat bahwa kesatuan itu hati itu penting sekali. Karena tanpa kesatuan hati ini juga doa kita uh, tidak akan sampai kepada Bapa di surga ya. Tuhan itu suka kesatuan hati. Dua tiga orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Ya, persatuan itu nggak harus dalam jumlah besar, tapi kalau mereka terpecah-pecah ya, mereka tidak bersatu hati, mereka sendiri-sendiri gitu ya, itu nggak ada gunanya. Lebih baik dua tiga, tapi ada kesatuan, kekompakan ya, itu akan dahsyat. Ya, jadi berusaha hidup damai, menjaga kesatuan hati. Ya. Nah, kemudian janji bagi mereka yang setia bekerja. Ada janji ternyata yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya setia bekerja. Galatia 6 ayat 5, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita akan menuai. Tuain itu merupakan sukacita kita. Karena Alkitab pun dari seluruh Alkitab hanya ada satu indikator yang mengatakan ada sukacita di surga saat satu jiwa bertobat dan diselamatkan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur karena saya memiliki hati yang bersukacita saat melihat satu jiwa
diselamatkan. Ya, saya yakin percaya kita pun sama ya. Begitu sukacita melihat satu jiwa dibaptis itu luar biasa. Makanya pelayanan kita memang fokus kepada eh, penjangkauan jiwa, jiwa dimenangkan, kemudian dibaptiskan. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, jadi segala sesuatu itu Tuhan pasti uh, perhatikan ya, nggak ada yang sia-sia. Apa yang kita tabur untuk kerajaan Allah tuh Tuhan pasti akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ya, tentunya di sini upah ini kita ekspektasinya bukan upah untuk duniawi, untuk kedagingan kita ya. Upah ini tentunya berbicara upah untuk kerajaan Allah, kerajaan surga ya. Dan itu adalah sukacita kita. Walaupun saudara seperti Rasul Paulus pun mengatakan dia tidak memberitakan Injil untuk mencari upah ya, tidak mencari upah materi ya, seperti Rasul Paulus ya, ataupun bahkan untuk hal-hal kepentingan diri sendiri gitu ya, untuk pengakuan manusia ataupun pencapaian tertentu gitu ya. Paulus katakan memberitakan Injil itu merupakan satu sukacita, sudah merupakan kehormatan. Upahnya yaitu untuk memberitakan Injil itu sudah upahnya gitu ya. Jadi ini luar biasa menjadi teladan kita ya. Tetapi saya pun percaya kita akan mendapatkan upah untuk kerajaan surga, dan nggak apa-apa kita kita punya apa punya eh, harapan seperti itu, nggak apa-apa ya. Harapkan hal kerajaan surga, bukan dunia ini. Kalau perkara dunia ini itu menurut saya nggak boleh ya, kita menabur, kita melayani, tetapi mengharapkan untuk kerajaan dunia itu nggak boleh. Tetapi saat kita harapkan untuk kerajaan Allah itu nggak masalah, menurut saya berkenan gitu ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran sekali lagi ya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang, perhatikan, yang merindukan kedatangannya. Amin. Jadi puji Tuhan, ternyata ada mahkota tersendiri bagi orang yang merindukan kedatangannya. Tentunya merindukan kedatangannya ini bukan hanya sekedar merindukan ya. Eh, Kita bersyukur kita punya tim, semuanya tim saat ini mendoakan, merindukan kedatangan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, Maranatha, Tuhan Maranatha, Yesus datanglah. Tetapi bukan hanya sekedar itu, sembari kita mendoakan, merindukan kedatangan Tuhan, tetapi kita pun menggenapi perintahnya, menggenapi firman Tuhan. Kita melakukan bagian kita menyelesaikan amanat agung, kita melayani Tuhan, memulihkan jiwa-jiwa, ya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya saat ini diberikan kepekaan oleh Roh Kudus bahwa waktunya sudah semakin dekat ya. Mari kita bekerja lebih giat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, puji Tuhan. Tentunya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan gairah kepada kita semuanya untuk kita semakin all out, semakin bekerja sungguh-sungguh untuk kerajaan Allah. Ya, kita percaya Tuhan Yesus akan segera datang dan kita akan mempersiapkan diri dengan baik seperti 5 gadis bijak. Mari kita nyanyikan lagu Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Bu Linda bisa tolong? Ya, puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah diri, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya,
Surya Tuhan datanglah datanglah, dalam kemuliaannya kemuliaannya. bersama para tebusan. Sambutlah dia Ya Raja, Raja, segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. datanglah. Maranatha, 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 Tuhan Tuhan. datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, segala suku kaum dan bahasa mari sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha Tuhan Yesus, Maranatha Tuhan, datanglah Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau menjemput gerejamu yang sempurna Tuhan, itulah sukacita kami, harapan kami Tuhan, doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau segera datang menjemput kami gerejamu Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa fajar pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus semakin giat Tuhan. Berikan kekuatan oleh api Roh Kudus-Mu, membakar hati kami agar kami bergerak Tuhan, menjadikan Injil sebagai nafas hidup kami Tuhan, agar kami terus bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi negara Indonesia ini, berdoa bagi pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah kota tempat kami tinggal Tuhan. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, agar mereka memimpin bangsa ini dengan penuh keadilan dan kedamaian dan kesejahteraan Tuhan. Berdoa juga bagi kota-kota di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama bagi janda-janda miskin, fakir miskin, orang terlantar, orang sakit, orang yang berkekurangan, orang yang kehilangan harapan Tuhan. Kasih karunia-Mu ada bagi mereka Tuhan, berkat jasmani dan rohani Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan terjadi kegerakan besar sebelum kedatangan-Mu Tuhan, semakin banyak jiwa boleh dipulihkan, diselamatkan Tuhan, terjadi revival di berbagai belahan penjuru tempat di benua, di semua negara Tuhan, agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dan memuliakan nama Yesus sebagai Raja bagi kami. Kami rindu Tuhan, pemberitaan firman, biarlah Roh Kudus turut bekerja di dalamnya agar amanat agung dapat terselesaikan, Injil dapat diberitakan sampai ke ujung dunia, baik melalui media online maupun penginjilan darat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jaringan internet, tower, satelit, bahkan Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Google, semua Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya akan menjadi garam dan terang bagi seluruh umat manusia Tuhan. Berdoa bagi negara-negara yang saat ini menutup diri terhadap Injil, terutama Sudan, Suriah, Iran, Korea Utara, Afghanistan, Cina, Rusia, dan berbagai negara komunis, negara ateis Tuhan. Kiranya Tuhan kami ikat, hancurkan, patahkan segala benteng-benteng yang membelenggu Tuhan. Kami robohkan benteng-benteng musuh dan kami lepaskan ada berkat mengalir Tuhan, keselamatan terjadi, revival terjadi bagi negara-negara ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan kiranya agar dapat bersatu Tuhan. Biarlah kami dapat membentuk tubuh Kristus yang sejati, sempurnakan kami, murnikan hati kami Tuhan, agar kami kedapatan tidak cacat, tidak bercela Tuhan. Kami kudus di hadapan-Mu dan kami siap menjadi mempelai-Mu Tuhan, memakai jubah yang berkilau-kilau, jubah kekudusan. Terima kasih Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, agar gereja Tuhan, baik gembala, pendeta,
jemaat, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kami murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagimu. Kami berdoa bagi bangsa Israel yang saat ini masih tegar tengkuk, masih keras hati, kiranya Engkau menjamah hati mereka, lembutkan hati mereka, agar mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tunduk pada otoritas-Mu Tuhan. Beracaralah bagi bangsa Israel dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah bagi Timur Tengah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur saat ini terjadi revival di berbagai tempat. Terus Tuhan Kau nyatakan Tuhan, agar bangsa-bangsa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi penganiayaan yang saat ini marak terjadi Tuhan. Kami melihat di Suriah terjadi penganiayaan yang dahsyat, Iran, Pakistan, dan di berbagai penjuru tempat, bahkan di Indonesia ini Tuhan. Baik penganiayaan secara roh, jiwa, maupun tubuh. Kiranya Engkau memberikan kekuatan roh kudus-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan agar mereka dapat melayani Tuhan. Melewati semuanya ini dan keluar sebagai pemenang. Mereka tetap kuat Tuhan. Mereka tetap bertahan dalam berbagai penganiayaan, penderitaan. Bahkan mereka akan keluar menjadi barang yang bernilai, sesuatu yang bernilai karena iman mereka teruji Tuhan. Dan kami berdoa bagi pemulihan segala sesuatu, segala keterikatan-keterikatan, baik segala bentuk berhala-berhala modern, keterikatan terhadap adiksi, narkoba, alkohol, judi, perzinahan, prostitusi, pornografi. Kiranya Kau berikan kelepasan Tuhan. Kami juga berdoa bagi LGBT transgender Tuhan. Engkau yang dapat memulihkan mereka. Bahkan aborsi, roh aborsi Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kelepasan bagi mereka Tuhan. Berdoa bagi pemimpin dan pengikut ajaran sesat. Kiranya Engkau insafkan kembali ke jalan yang benar. Kami berdoa secara khusus bagi pelayanan bersama di Infinity Ministry dan Juba Elia Ministry. Kiranya semakin berdampak untuk keselamatan dan pemulihan jiwa-jiwa. Kami percaya Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menggenapi agendamu di akhir zaman ini. Kau urapi Tuhan setiap pengurus IM, JEM, bahkan seluruh agent-agent Tuhan yang ada di Bali, bahkan seluruh Indonesia. Berikan kesatuan hati bagi kami, berikan kesamaan visi agar kami bergerak Tuhan seirama, sevisi, dengan penuh gairah agar kami dapat maksimal Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat karunia Tuhan agar kami terus dapat kami pergunakan bahkan tanda-tanda ajaib dan heran menyertai kami Tuhan, hingga kami Tuhan dapat mengimpartasi kepada jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayanan-pelayanan di dalamnya, pelayanan konseling keluarga, pelayanan doa, pelayanan penyembuhan, pelayanan penjara, pelayanan jalanan, bahkan proyek pelayanan video motivasi Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menggerakkan gereja Tuhan, untuk bangkit melaksanakan amanat agung melalui video street evangelism, penginjilan darat, kiranya dapat memberkati dan menggerakkan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan pendeta untuk turut serta melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Berkati bagi seluruh tim yang terlibat dalam video ini Tuhan. Berikan kekuatan, keberanian, kerelaan, dan ketulusan hati agar dapat mau melaksanakan proyek ilahi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekali lagi kami merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput gereja-Mu Tuhan yang sempurna. Datanglah Yesus, Maranatha Tuhan, datanglah Tuhan, kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah berkat dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan menerima berkat, mari kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Shalom.